memberikan daya dukung terhadap daya jangkau pasarnya UMKM. Saya rasa itu merupakan suatu hal yang penting. Ya, selamat siang Tribuners. Jumpa kami lagi dengan tribunbanten.com. Hari ini kita bisa berbincang-bincang langsung dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bapak Erwin Surya Dimaja. Selamat siang, selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Siap, Pak, ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Kita upayakan untuk mendorong digitalisasi di bidang pembayaran retail dan juga di digitalisasi untuk elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Gitu. Kalau di retail, mungkin Bapak tahu namanya KRIS. Itulah salah satu cara pembayaran yang terus kita gaungkan pada saat ini. Panjangnya Pak, KRIS tadi, Pak? KRIS itu QR Indonesian Standard. Jadi sebuah standar kode pembayaran nasional, gitu Pak. Ini memungkinkan berbagai macam penyedia jasa sistem pembayaran bisa melakukan transaksi hanya dengan satu QR code. Itu Pak. Jadi agak menarik tadi Pak nih soal digitalisasi. Nah, kira-kira digitalisasi di Banten sendiri gimana tuh Pak? Digitalisasi di Banten ini terus berkembang, Pak. Terus berkembang. Dan kalau kita lihat dari penggunaan KRIS-nya itu sendiri, di Banten itu sudah mencapai angka 410.000 merchant yang sudah menggunakan KRIS. Dan sebagian besar itu adalah UMKM. Dan yang membanggakan nih Pak, jumlah pengguna KRIS di Banten ini termasuk sebagai provinsi kelima terbesar secara nasional setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Banten. Dan yang membanggakan juga bahwa 40% dari pengguna KRIS itu adalah UMKM di Provinsi Banten. 40%-nya. Jadi itu memberikan daya dukung terhadap daya jangkau pasarnya UMKM. Saya rasa itu merupakan suatu hal yang penting. Terlebih sekarang di tengah pandemi, digitalisasi menjadi salah satu alternatif pembayaran. Gitu. Biar nggak ngawang-ngawang nih, contohnya KRIS itu seperti apa sih Pak? Pembayarannya seperti apa sih Pak? KRIS. Contoh konkretnya gitu Pak? Contoh konkretnya ya. Apabila misalkan Pak Yuli nih belanja kemana ya? Ke pasar deh, ke pasar Rau, mau belanja sayur, katakanlah gitu. Pak Yuli nggak perlu membawa uang tunai. Ya, tidak perlu membawa uang tunai, akan tetapi Pak Yuli hanya menempelkan HP-nya, membuka aplikasi pembayaran Pak Yuli kepada QR code yang dimiliki oleh penjual tersebut. Gitu. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu membawa uang tunai, cukup dengan menempelkan QR code saja. Ada link aja. Ada berbagai macam aplikasi sistem pembayaran itu sangat memudahkan. 40% justru UMKM Pak ya? Penggunanya untuk itu. Iya, 40% UMKM. Kenapa? Karena kan kita juga menyasar rumah ibadah, Pak. Jadi di gereja dan juga di masjid untuk pembayaran sodako, infak. Jadi, beramal tuh bisa pakai. Jadi kita punya program Pak namanya Dana Kencleng. Dana Kencleng dengan salah satu bank syariah. Itu kita targetkan pada tahun kemarin 7.000 rumah ibadah itu sudah mengadopsi KRIS, gitu Pak, mengadopsi KRIS. Jadi Pak Yuli nggak mesti repot kalau Jumatan, cukup ngetap aja QR code-nya dari HP-nya Bapak. Jadi sudah sampai lah sedekahnya Bapak. Ini program dari pemerintah pusat memang penggunaan non tunai itu terus
kembangan Pak ya. Iya. Nah itu nanti kalau di sistem pembayaran gitu kira-kira nanti dampaknya gimana Pak kalau non tunainya lebih besar dan kemudian masyarakat udah terbiasa gitu, mungkin dampak positifnya apa aja Pak bisa disampaikan? Kalau dari Bank Indonesia sendiri, kita memang sudah menyusun blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025, gitu Pak. Jadi kita berupaya untuk menghidupkan digitalisasi di dalam perekonomian, dan kita hidupkan digitalisasinya itu dengan membuat interlinkage para pelaku ekonomi dengan perbankan. Jadi para pelaku jasa sistem pembayaran dengan perbankan. Ini adalah sebagai upaya kita untuk memitigasi resiko berkembangnya ekonomi digital secara prudent, gitu. Jadi kita interlinkage dengan perbankan. Kita nggak mau seperti case di Cina, kayak gitu ya Pak ya, yang dimana akhirnya peran bank jadi berkurang, gitu. Jadi kita berupaya untuk membuat sebuah interlinkage antara perkembangan ekonomi digital dari beberapa pelaku ekonomi dengan perbankan. Saya rasa itu salah satu cara yang terbaik Pak untuk mengembangkan digitalisasi. Termasuk mendorong di pemerintahan di daerah ini untuk penggunaan non tunai. Betul Pak. Karena di sisi lain, karena di sisi lain sejalan dengan arahan Bapak Presiden, kita kan seluruh daerah perlu sekali untuk melakukan percepatan digitalisasi ekonomi daerah, gitu Pak. Digitalisasi ekonomi daerah, di mana di sini daerah didorong untuk mengadopsi elektronifikasi untuk transaksi pendapatan maupun transaksi belanjanya, gitu Pak. Jadi nanti Bapak bisa melihat bahwa beberapa retribusi itu sudah dilakukan secara non tunai. Non tunai ini tidak hanya melalui pembayaran melalui bank atau transfer, tapi juga bisa melalui KRIS nantinya, gitu. Contohnya katakanlah Pak untuk pembayaran KIR, terus retribusi pasar. Ini kan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, gitu. Jadi kalau misalkan kita dorong melalui elektronifikasi, ini bisa mempercepat pendapatan daerah dan juga mengurangi kebocoran. Termasuk yang e-money tadi Pak ya? Termasuk penggunaan e-money, gitu Pak. Jadi elektronifikasi itu semakin memudahkan, dan pemerintah daerah juga diberikan pilihan yang cukup besar dari kanal-kanal pembayaran, dan juga para pengelola RKUD-nya kan sebenarnya ini juga dilakukan oleh perbankan, dan perbankan juga sudah ready Pak untuk untuk memberikan infrastruktur maupun teknologinya. Itu Banten sendiri sudah ready Pak ya untuk infrastrukturnya? Untuk di Banten, iya sudah ready, karena satu hal juga Pak, kita mengukur indeks capaian elektronifikasi. Untuk Banten itu kita punya 8 kabupaten kota dan 1 provinsi. Dan indeks capaian elektronifikasi itu ukurannya ada level ada peringkat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan sudah 6 kabupaten kota yang sudah mencapai indeks capaian elektronifikasinya yang sudah di level 3. Gitu Pak. Jadi itu sebenarnya sudah merupakan sebuah capaian yang bagus. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.